Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cika dengan NIM 231434007, mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma. Saya akan mempresentasikan makalah ilmiah sederhana saya yang berjudul Nyeri Saat Menstruasi. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena menurut saya banyak perempuan yang kurang memahami dan kurang peduli terhadap menstruasi. Padahal menstruasi sangat berkaitan dengan kesehatan tubuh. Selain itu, saya juga ingin membagikan pengalaman pribadi saya saat nyeri menstruasi. Sejauh penelusuran yang saya lakukan, saya menemukan dua jurnal ilmiah. Nah, jurnal yang pertama itu adalah pengaruh kompres hangat jahe merah terhadap penurunan nyeri menstruasi pada mahasiswi keperawatan, dan jurnal yang kedua adalah pengaruh akupresur dengan teknik Tuina terhadap pengurangan nyeri haid pada remaja putri. Hal yang menarik dalam makalah ilmiah sederhana saya akan memaparkan secara rinci mengenai faktor-faktor yang benar penyebab nyeri menstruasi dan upaya efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri menstruasi. Dalam makalah ini terdapat dua rumusan masalah dan juga dua tujuan penulisan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pemahaman yang benar tentang faktor-faktor penyebab nyeri menstruasi, dan tujuan penulisannya adalah memaparkan pemahaman yang benar tentang faktor-faktor penyebab nyeri menstruasi. Rumusan masalah yang kedua adalah saja upaya efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri menstruasi. Dan tujuan penulisan yang kedua adalah menjelaskan upaya efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri menstruasi. Dalam landasan berpikir akan dijelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah menstruasi. Menstruasi adalah siklus bulanan alami pada perempuan yang menyebabkan darah keluar dari vagina. Menstruasi terjadi sekitar 5 sampai 7 hari. Pada alat reproduksi perempuan terdapat ovarium. Ovarium ini berperan untuk menghasilkan sel telur atau ovum yang telah matang. Nah, ketika sel telur dihasilkan dari ovarium, maka sel telur tersebut akan bergerak menuju tuba falopi. Tuba falopi merupakan tempat pertemuan antara sel telur dan sel sperma untuk terjadinya pembuahan. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur tersebut akan bergerak menuju ke endometrium atau dinding rahim. Ketika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi penebalan pada dinding rahim. Selanjutnya, terjadi peluruhan antara sel telur yang telah matang, endometrium atau dinding rahim, dan cairan darah yang keluar melalui vagina. Nah, selanjutnya adalah proses terjadinya menstruasi. Saat proses terjadinya menstruasi, terdapat beberapa fase. Fase folikuler terjadi sebelum ovum dilepaskan dari ovarium. Nah, pada fase folikuler, otak akan melepaskan hormon perangsang folikel dan hormon LH untuk merangsang perkembangan sel telur atau ovum. Saat terjadinya fase folikuler, maka terjadi peningkatan hormon estrogen. Peningkatan hormon estrogen itu akan menyebabkan hormon FSH terhenti. Selanjutnya adalah fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini terjadi ketika ovum dilepaskan dari ovarium. Nah, pada fase ovulasi ini kita bisa lihat bahwa terjadi peningkatan pada hormon estrogen. Nah, peningkatan hormon estrogen ini menyebabkan peningkatan hormon LH pada otak. Peningkatan kedua hormon tersebut itu menyebabkan folikel dominan melepaskan ovum dari ovarium. Selanjutnya adalah fase luteal. Nah, pada fase luteal ini terjadi setelah ovum dilepaskan dari ovarium. Setelah ovum dilepaskan dari ovarium, maka folikel dominan akan berubah menjadi sel luteal. Sel luteal ini berperan untuk menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron ini berperan untuk mempersiapkan dinding rahim atau endometrium untuk penempelan embrio. Selanjutnya adalah PMS. PMS atau yang biasa dikenal dengan premenstrual syndrome adalah kondisi gejala fisik, emosi, dan perilaku pada perempuan. PMS terjadi saat fase luteal dan akan menghilang saat fase menstruasi dimulai. Penyebab utama PMS yaitu penurunan hormon progesteron.
Nah, ketika PMS, biasanya perempuan ini akan mengalami perubahan suasana hati atau mood swing. Perubahan mood swing ini terjadi karena perubahan atau penurunan kadar serotonin yang berlebihan. Terdapat beberapa gejala yang ditimbulkan saat PMS. Yang pertama adalah perubahan suasana hati atau mood swing. Yang kedua adalah sakit kepala, dan yang ketiga adalah nyeri pinggang. Terdapat beberapa hal yang dapat menyertai menstruasi. Timbulnya jerawat ini terjadi karena peningkatan hormon progesteron. Peningkatan hormon progesteron itu menyebabkan produksi alami minyak di wajah secara berlebihan. Yang kedua adalah mood swing. Nah, mood swing ini biasanya terjadi karena perubahan hormon progesteron dan estrogen. Perubahan kedua hormon tersebut akan memicu gejala fisik dan gejala psikologis. Pada pembahasan, kita akan membahas secara rinci tentang faktor-faktor yang benar penyebab nyeri menstruasi. Terdapat beberapa hormon yang dapat memicu nyeri menstruasi. Yang pertama adalah ketidakseimbangan hormon progesteron dalam darah, dan yang kedua adalah meningkatnya hormon prostaglandin. Nah, ketika hormon prostaglandin meningkat, maka akan terjadi peningkatan pada uterus. Jika prostaglandin PGF2 alfa meningkat, maka akan terjadi proses dismenor primer. Dismenor primer merupakan proses siklosigenase yang menyebabkan hipertonus dan vasokonstriksi pada miometrium. Hal tersebut dapat menyebabkan ischemia dan nyeri yang spesifik pada bagian bawah perut. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Stres itu menyebabkan nyeri menstruasi. Nah, penyebab perkembangan stres adalah stresor. Ketika perempuan mengalami stres, maka akan terjadi respon neuroendokrin. Nah, respon neuroendokrin tersebut menyebabkan hormon CRH menstimulasi hormon ACTH. Hormon ACTH ini berperan untuk peningkatan sekresi kortisol adrenal. Nah, hormon tersebut itu dapat menghambat produksi FSH dan LH. Jika FSH dan LH terhambat, maka akan mengganggu perkembangan folikel dan sintesis serta pelepasan hormon progesteron. Selanjutnya adalah pola makan yang tidak sehat. Nah, makanan yang tidak sehat ini sangat mudah untuk merangsang ujung saraf yang berikatan dengan rahim. Nah, ujung saraf tersebut itu dapat menerima rangsangan dari hormon prostaglandin. Ketika hormon prostaglandin mengirim rangsangan yang berlebihan, maka akan terjadi nyeri menstruasi. Nah, selanjutnya adalah kurang olahraga. Kurang berolahraga ini dapat menyebabkan darah terhambat. Salah satu penyebab dismenor yaitu faktor hormon lokal yang berkolaborasi dengan psikologis yang dapat memicu nyeri menstruasi. Upaya mengatasi nyeri menstruasi menggunakan bahan alami dan menggunakan bahan buatan. Jadi jahe itu mengandung zat besi yang dapat mencegah anemia saat menstruasi. Kalsium dan vitamin C pada jahe ini dapat menenangkan syaraf. Nah, di sini itu kan ada jahe putih dan ada juga jahe merah. Jahe merah ini juga mengandung minyak atsiri dan kimia gingerol yang dapat memblokir hormon prostaglandin. Selanjutnya ada kunyit. Nah, kunyit mengandung kurkumin dan antioksianin untuk menghambat siklosigenase yang dapat menghambat kontraksi pada rahim. Selanjutnya adalah air putih. Nah, air putih ini berperan untuk mengencerkan darah, mencegah dehidrasi pada sel, dan mencegah penggumpalan darah. Air putih mengandung banyak mineral yang sangat diperlukan oleh tubuh, seperti fluorida, natrium, kalsium, kalium, magnesium, zinc, dan silika. Mengatasi nyeri menstruasi juga bisa menggunakan bahan buatan seperti obat-obatan kimia. Yang pertama adalah parasetamol. Parasetamol ini memiliki peran untuk menghambat produksi hormon prostaglandin. Parasetamol itu dikonsumsi 4 kali sehari dengan dosis 650 sampai 1000 mg per hari. Selanjutnya adalah ibuprofen. Ibuprofen ini juga berperan untuk menghambat hormon prostaglandin dan mengurangi nyeri menstruasi. Nah, ibuprofen ini dikonsumsi 3 kali sehari dengan dosis 200 sampai 400 mg per hari.
Nah, selanjutnya adalah hyoscine butyl bromide. Hyoscine ini dapat menurunkan ketegangan otot dan mengurangi kram perut saat menstruasi. Kemudian adalah pil KB. Ternyata pil KB itu tidak hanya mencegah kehamilan, tapi pil KB juga dapat mengurangi nyeri menstruasi. Yang terakhir adalah naproxen. Naproxen ini dapat mengatasi nyeri menstruasi. Karena tekanan intrauterin dan kadar prostaglandin F2 alfa pada cairan menstruasi ini dapat menurun. Dari dua rumusan masalah pada latar belakang dapat disimpulkan sebagai berikut. Terdapat faktor-faktor yang benar penyebab nyeri menstruasi, di antaranya yang pertama hormon, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga pola makan tidak sehat, dan yang keempat adalah kurang berolahraga. Dan yang kedua itu adalah upaya efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri menstruasi. Dapat menggunakan bahan alami dan juga dapat menggunakan bahan buatan. Terdapat dua saran. Yang pertama, perlu dilakukannya sosialisasi menstruasi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, peneliti selanjutnya sebaiknya dapat meneliti lebih lanjut lagi mengenai mengatasi nyeri menstruasi. Dalam makalah ilmiah sederhana ini, saya menggunakan 17 referensi. Yang pertama adalah Fadli R 2019, saya gunakan di latar belakang halaman 1. Kemudian pada landasan teori saya menggunakan beberapa referensi. Yang pertama Handayani S dan Febrianti itu ada di halaman 4, Ilham MA ada di halaman 4, 5 dan 6, Maria Susanti ada di halaman 4, Rahma DR ada di halaman 4 dan 5, kemudian Rodiani ada di halaman 7, Yunita ada di halaman 7 dan 8. Dalam pembahasan saya menggunakan beberapa referensi. Yang pertama adalah Kairunisa ada di halaman 9 dan 11, kemudian Mulyani ada di halaman 9 dan 10, kemudian Novadela ada di halaman 13, Permata BC ada di halaman 14 dan 15, Sari ID ada di halaman 13, Sari WP ada di halaman 15, selanjutnya Sugiharti ada di halaman 11, kemudian swastika ada di halaman 13, takiyah ada di halaman 11 dan 12, dan yang terakhir adalah alo dokter ada di halaman 13.